Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kerana Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kerana Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya kerana Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Kristus. Jamaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami, khususnya pada pagi hari ini. Engkau membawa kami di tempat ini beribadah kepada-Mu. Dan sekarang kami ingin mendengar daripada firman-Mu. Berbicara oleh Tuhan atas setiap kami di sini. Lewat pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terangi hati kami, pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, lindungi kami ya Tuhan. Pelihara kami dan jaga kami. Khususnya firman-Mu yang akan ditaburkan dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Semua katakan amin. Silakan duduk. Salam semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri khutbah pada musim Christmas ini dari Injil Lukas pasal yang pertama, dan kali ini mulai daripada ayat 46 hingga ayat 55 dengan tajuk Nyanyian Pujian Maria, Bersukacitalah dan muliakanlah Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, apakah yang sebenarnya membuat hati kita bergembira? Dan apakah yang Anda sedang minat atau sesuatu yang mengagumkan saudara dan sehingga saudara membuat puji-pujian? Semalam kira-kira jam 3 pagi, saya dikejutkan daripada tidur oleh kerana ada suara yang bersorak-sorak. Jadi pagi-pagi buta, jam 3, jam 4, saya kurang pasti. Di kawasan Pajar dan sebelah sini ada satu surakan. Dan saya pikir itu mungkin mereka sedang menuntun Piala Dunia. Ya. Tidak tahu lagi mana yang, siapa pasukan mana yang menang semalam. Ya. Tetapi ternyata surakan itu kuat sekali, sehingga saya terbangun daripada tidur. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita bersorak oleh kerana kita kagum, kita senang, dan maka itu kita mau bersorak. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat daripada Injil Lukas ini, ayat 46 hingga ayat 45. Di mana pada musim Christmas ini, ianya mengingatkan kepada kita sebuah nyanyian, kemuliaan kepada Tuhan dengan penuh rendah hati sebagai seorang hamba. Dan ianya adalah daripada seorang parawan, namanya Maria. Maria, dia memuji Tuhan. Dia bersorak, bersyukur kepada Tuhan
itu bukan daripada mulutnya semata-mata, tetapi itu mulai daripada hatinya, hati yang rendah hati. Nah, untuk itu kita melihat di mana letaknya kerendahan hati Maria ini ketika dia mendapat salam daripada Elizabeth, sepupunya. Nah, Lukas pasal yang pertama ayat 43 sampai ayat 45. Lukas pasal pertama ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ini adalah kata-kata daripada Elizabeth. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melunjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elizabeth dan anak dalam kandungannya merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa daripada Maria. Maria, dia datang melawat Elizabeth. Dan ketika Maria melawat Elizabeth, seperti yang disebutkan sebentar tadi, Elizabeth merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan itu tersimpul dalam kata-katanya di sini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku. Perhatikan ayat itu. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melunjak kegirangan. Nah, ini adalah satu pujian. Dan bayangkan kedua ibu ini, saya percaya mereka saling mengenali sebelum ini. Dan karena puji-pujian itu boleh saja Maria ini, dia angkat diri. Dia menyumbungkan diri. Ya, kau tidak tahukah siapa aku ini? Ini bayi dalam kandunganku ini, bukan siapa-siapa ini. Nah, itu kata-kata yang bungkak, kata-kata yang tinggi hati. Tetapi tidak demikian bagi Maria. Maria sudah tentu dikenal oleh Allah dan dipilih oleh Allah karena dia layak sebagai seorang ibu untuk melahirkan seorang anak yang akan disebut Mesias, penyelamat untuk semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, mari kita lihat pujian, kemuliaan untuk Tuhan daripada Maria. Nah, ada 3 perkara daripada pujian Maria ini dan juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang pertama, Maria mengalami perbuatan Allah yang begitu besar. Yang kedua, Maria melihat kuasa penyelamatan Allah. Lalu yang ketiga, Maria mengingat kesetiaan Allah pada janjinya. Nah, yang pertama, oleh karena Maria mendapat pujian dan sudah tentu Maria sudah tahu bahwa itu bukan pujian yang biasa dan bukan untuk dia, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Elizabeth dan Maria hanya alatnya Tuhan. Hanya hambanya Tuhan untuk menggenapi janji dan rancangan Tuhan sebelum ini. Maria mengalami perbuatan Allah yang besar di dalam hidupnya sebagai seorang hamba yang rendah hati yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Saya ulangi, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Maria bersukacita, memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan atas perbuatan-perbuatan Allah yang begitu dahsyat. Perbuatan yang besar. Bagi Maria, hatinya bersukacita karena dia mengerti benar bahwa Allah sedang menggenapi rancangan penyelamatannya terhadap manusia. Bahwa Allah itu adalah penyelamat. Firman-Nya telah menjadi manusia dalam kandungan Maria. Dan anak itu lahir dan dinamakan Yesus. Maksudnya seorang penyelamat. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, sementara Paulus dalam suratnya di Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 24. Dia memberi satu sudut pandang mengenai anak ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, semua telah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan karena itu, hanya oleh kasih karunia daripada Allah yang akan membenarkan secara cuma-cuma. Dan ini bukan percuma tanpa harga. Kadang-kadang kita silap mengerti kata cuma-cuma di sini. Ianya dibayar melalui kelahiran seorang anak dan kematiannya di atas kayu salib. Dan Maria mengetahui hal ini. Maka sebab itu dia bersukacita. Allah kita adalah juru selamat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi pujian Maria ini adalah pujian kita juga sepanjang musim Natal ini. Anak-anak muda yang menyanyikan lagu-lagu Natal, ya mereka enjoy sekali. Ada kumpulan caroling yang pergi ke rumah mentua saya di Tanjung Batu Darat. Wah, mereka gembira sekali. Saya pun rasa macam anak muda juga, walaupun saya sudah berumur. Saya rasa enjoy. Karena mereka menyanyi dengan gembira. Mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah kegembiraan dunia bahwa ada seorang Juru Selamat. Maria, dia sangat-sangat menyadari ini. Dengan rendah hati, dia memuji, dia memuliakan Tuhan. Dan secara pribadi, Maria mengatakan dalam ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, yaitu Maria sendiri. Tidak mungkin dia dipilih kalau Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dan sudah tentu Tuhan memilih Maria karena kerendahan hatinya. Allah melakukan perbuatan yang besar melalui orang yang rendah hatinya. Maria adalah seorang yang rendah hati dan menjadi contoh bagi kita semua. Dan khususnya pada musim perayaan Christmas ini. Inilah letaknya perbedaan perayaan-perayaan di antara perayaan yang lain. Bagaimana umat Kristen merayakan perayaan Natal. Merayakan dengan rendah hati, mengungsikan
kasih karunia, penyelamatan daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan pun boleh memilih saudara dan saudari sebagai alatnya. Pokoknya kita mempunyai kerendahan hati sebagai saluran berkat itu untuk semua yang lain. Seperti contoh, sifat air itu dia mencari tempat yang rendah. Tidak mungkin air itu mengalir ke atas. Air itu hanya mengalir dan mencari tempat yang rendah. Demikian juga Tuhan senang kalau kita melakukan perkongsian Natal ini dengan rendah hati. Dan ada banyak orang yang akan diberkati. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan dan mau mengkagumi. Karena gereja, khususnya gereja Simpatik Tawau, itu mempunyai perbedaan dengan perayaan-perayaan gereja di pedalaman. Nah, bukan saya mau bercakap sesuatu yang gereja di pedalaman, tetapi saya mau mengatakan ini. Di gereja Simpatik, di antara jemaat kita, ada kebiasaan untuk saling mengunjungi dari rumah ke rumah. Tetapi di daerah kami, ini satu perkara yang baru. Melainkan sepupu kita yang lain. Itu kebiasaan mereka. Tetapi untuk jemaat Kristen, ini sesuatu yang baru. Biasanya kalau lepas kebaktian pulang ke rumah, nah sudah. Itu saja. Dan kadang-kadang mereka buat ramai-ramai sendiri. Ini ramai-ramai sendiri maksudnya lain lagi keramaian di gereja. Apa yang disebut Aramaiti. Kamu tahu lah apa itu Aramaiti, bukan? Tetapi di sini saya mengagumi. Dan dari sinilah akan berkembang pengaruh kesaksian itu. Bukan hanya kita merayakan Natal itu di gereja. Tetapi kita bawa sukacita itu di rumah. Dan berkongsi dengan jiran-jiran kita. Saya gembira bila ada kawan-kawan yang lain datang berkunjung. Dan itu adalah satu sumbangan kita untuk mengiratkan hubungan antara studi yang lain dan menimbulkan keamanan sesama tetangga. Ini baik. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dan semuanya ini dilakukan karena kita memiliki kerendahan hati. Seperti Maria, dia siap dipakai oleh Tuhan. Dia memuji Tuhan karena dia adalah seorang hamba yang rendah hati. Saudara yang kasih dalam Kristus, yang kedua, Maria memuliakan Tuhan. Sebab dia melihat kuasa penyelamatan Allah. Kuasa yang mengubah tata pandangan dunia ini. Biasa kita dengar tata rakyat. Tapi saya sebut di sini tata pandangan dunia. Dunia mempunyai pandangan tersendiri. Di dalam hal pentadbiran, di dalam hal kepimpinan negara, dan ada banyak lagi. Tetapi caranya Tuhan itu lain. Dia melihat orang-orang yang rendah hati. Dia melihat orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terpinggir. Sedangkan mereka ini berhak mempunyai kelayakan di mata Tuhan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Maka sebab itu Tuhan dalam penyelamatannya bukan hanya menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Tetapi dalam masa yang sama menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, mengembalikan apa yang hilang. Ada amin. Dalam ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya
dan mencerai-beraikan orang-orang yang cungkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, ayat ini tidak berbicara dengan pedang yang ada di tangan untuk meruntuhkan semua keangkuhan, kedudukan, kuasa, dan ketamakan. Ayat ini sebetulnya berbicara mengenai kematian Yesus di atas kayu salib. Ini sesuatu yang luar biasa. Pada pandangan dunia, kalau kita meruntuhkan sebuah negara itu, keangkuhan negara itu, ketamakan negara itu, gunakan pedang. Dan ini kita mendengar dan tahu dalam cerita, dalam sejarah. Empire Rome runtuh karena perebutan kuasa dan saling menyerang antara satu dengan yang lain. Empire sebelumnya pun runtuh karena saling berperang, pedang ada di tangan. Tapi Yesus tidaklah demikian. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kerajaannya bukan dari dunia. Kerajaannya dari surga. Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Dengan perbuatan tangannya, keangkuhan itu dicerai-beraikan. Ayat yang ke-51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang cungkak hatinya. Kedudukan atau kuasa dengan tangan Allah, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Dan yang berikutnya, dengan tangan Allah, ketamakan, kebungkakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Jadi ada yang tamak, di sini ada yang teraniaya, tertindas, terabai. Tuhan perhatikan mereka yang teraniaya, tertindas, terabai ini. Ini pekerjaan. Bukan daripada dunia. Tetapi Tuhan sedang memerintah. Kerajaannya ada di antara kita. Demikianlah peringatan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Kristus, Paulus juga melihat perkara ini dalam ajarannya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 27 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak bererti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang bererti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pada akhirnya tiap-tiap orang akan mengetahui siapakah dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Semua lidah, semua lutut akan bertekuk lutut, dan semua lidah akan berseru. Menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dengan kata yang lain pada akhirnya, tiap-tiap lidah itu, mau atau tidak mau, akan mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, inilah yang dilihat dalam kuasa penyelamatan Allah. Kuasa pemulihan di antara manusia di muka bumi ini.
Lalu yang ketiga, apakah yang disyukuri, yang dipujikan oleh Maria ini? Apakah yang membuatkan dia memuliakan Tuhan? Sebab mengingat akan kesetiaan Allah pada janjinya. Lukas pasal yang pertama ayat 54 dan ayat 55. Demikian firman Tuhan. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 54, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan, maafkan saya, ayat 54, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Maksudnya Allah itu memberi adalah sumber pertolongan untuk tiap-tiap orang. Dan Yesaya menubuatkan hal ini. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umat manusia sekalipun sudah jatuh di dalam dosa. Bila manusia itu untuk kali pertama jatuh di Taman Eden, Tuhan masih memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan suara yang memanggil ini, itu menjadi nada dalam perjanjian lama. Disuarakan oleh para nabi. Mereka menyuarakan rancangan penyelamatan Tuhan itu. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan seperti mana yang kita tahu, bahwa Maria sedang mengandung Immanuel itu, Yesus Kristus. Dan itu adalah janji daripada Tuhan yang sedang digenapi. Maria mengingat kesetiaan Allah. Dan dia sendiri tahu janji itu sedang dikandung dalam kandungan itu. Sebentar lagi janji itu akan dilahirkan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang tidak lupa akan janjinya. Firman yang tetap melaksanakan dan pasti terlaksana. Bahwa ada harapan bagi manusia. Keselamatan yang datang daripada Allah. Allah itu setia. Dan dia melakukan janji itu tepat pada waktunya. Dan tidak mungkin dia akan lupakan janji. Hanya kita tidak tahu menghitung. Bilakah janjinya Allah itu digenapi tepat pada waktunya. Saudara yang dikasih dalam Kristus. Yesaya sudah melihat perkara ini. Rancangan penyelamatan Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Dan ini adalah kesetiaan dari Tuhan terhadap kasih-Nya kepada umat-Nya. Dan Tuhan juga dia mewariskan janji rahmat-Nya itu. Bukan hanya di kalangan orang Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang dipilih menjadi saluran berkat-Nya. Untuk semua suku dan bangsa, termasuk kita semua di jemaat ini, Gereja Saint Patrick, terdiri pada berbagai suku dan bangsa. Dan ini kaya. Kaya dengan karunia-karunia daripada Tuhan. Kaya dengan latar belakang. Kaya dengan kebudayaan. Dan kita adalah umat milik kepunyaan Tuhan. Dan kita diwariskan janji-janji rahmat
daripada Tuhan itu sendiri. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Paulus melihat sendiri bagaimana janji itu telah digenapi. Dan dia sedang memberitakan bahwa janji itu sudah digenapi menjadi kabar baik. Dia sanggup mempertaruhkan nyawanya karena kasihnya kepada Allah. Dan kasihnya Allah kepada kita semua. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur karena kita masih sempat merayakan perayaan Natal untuk tahun ini. Kita tidak tahu tahun depan masih adakah perayaan Christmas. Kita tidak tahu. Sedangkan beberapa tahun sebelum ini pun kita tidak dapat berkumpul seperti ini karena pandemik. Tapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Maka sebab itu untuk hari ini, untuk perayaan Natal pada tanggal 25 ini, untuk lawatan caroling, untuk mengunjung, ini kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan rendah hati. Sebab kita punya kesempatan. Inilah rahmat Allah, inilah kesetiaan Allah, inilah janji-janjinya Allah yang telah digenapi di antara kita. Diberkatilah mereka yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Akhir sekali saudara yang kasih dalam Kristus, pada musim Christmas ini, sekali lagi, marilah kita memperhatikan 3 perkara tadi. Yang pertama, mengalami perbuatan Allah yang besar. Maria, dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi saya dan saudara juga dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kelayakan kita, tetapi karena rahmatnya Tuhan melalui anak yang lahir ini, Yesus Kristus. Dia menebus saya dengan saudara, bukan dengan uang dan perak. Kata Alkitab, kita ditebus dengan darahnya sendiri. Maka sebab itu saudara dikasih dalam Kristus, penebusan dengan darah yang kudus, mari kita hargai. Sekali lagi, kita hargai dan kita syukuri. Sebab ini adalah rahmat Allah yang tidak ternilai. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan dan kita berdoa agar kita melihat kuasa penyelamatan Allah pada musim Natal ini. Mungkin selama ini kita sudah lama berdoa untuk suami kita. Sudah lama kita berdoa untuk istri kita. Sudah lama kita berdoa untuk anak-anak kita, abang kita, kakak kita, adik-adik kita, jiran-jiran kita. Apabila mereka ini akan dilawat oleh Tuhan, akan mengalami pekerjaan Tuhan, membebaskan mereka daripada belenggu dosa. Mari, pada musim perayaan Natal kali ini, sesuatu yang baru akan terjadi dalam keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita. Kita berdoa supaya rahmat Tuhan turun atas mereka. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kita bersyukur melalui lawatan caroling baru-baru ini. Ada beberapa orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Di mata Tuhan, sesuatu yang menggembirakan ialah ada satu jiwa yang diselamatkan. Sekalipun hanya satu jiwa yang diselamatkan, kata Alkitab, seluruh makhluk di surga akan bersuka cita.
Kalau di surga ada sukacita, mengapa tidak dalam perayaan Natal ada sukacita? Sebab ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lalu yang ketiga, kita mengingat kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya. Bahwa pada waktu yang tepat, Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup Anda. Dalam hidup kita semua. Tuhan sedang menggenapi. Sehingga penuhlah penggenapan janjinya itu dalam kehidupan kita tiap-tiap pribadi. Tuhan mempunyai rancangan atas tiap-tiap kita. Kita berdoa supaya musim Christmas ini benar-benar menjadi satu peringatan, tanda untuk tahun ini dan tahun akan mendatang. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akhir sekali, kembali kepada Piala Dunia semalam. Ya, sorak-sorai itu hanya bermusim. Kalau ada Piala Dunia, itu musim Piala Dunia. Jadi sorak-sorai itu pun bermusim juga ya. Apalagi kalau pasukannya itu kalah, dia pun diam. Kopi di depan pun macam tidak menyelerakan untuk diminum. Ya. Tetapi kalau pasukannya itu menang, berdiri lagi dia, teriak lagi dia, lompat-lompat lagi dia. Itu bermusim. Tetapi sorak-sorai orang Kristen, anak-anak Allah, itu selalu ada sorak-sorai, selalu ada kesyukuran, selalu mengatakan puji Tuhan, haleluya. Sebab Yesus telah mati dan bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya, menang selama-lamanya. Ada amin. Maka sebab itu sorak-sorai orang Kristen itu selalu ada. Puji-pujian orang Kristen itu selalu ada. Kemuliaan orang Kristen itu selalu ada. Sebab Yesus sudah hidup untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kami berdoa firman-Mu yang sudah diteburkan dalam hati kami. Sesudah ini, Roh Kudus-Mu terus memberi kami pengertian, bimbingan, supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman. Khususnya, tolong kami supaya kami selalu mensyukuri kebaikan Tuhan. Rahmat-Mu atas kami. Janji-Mu yang Kau sudah genapi melalui anak ini, Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini. Mati bagi kami di atas kayu salib. Bangkit bagi kami dari kematian. Dan akan datang kembali untuk membawa kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami semua katakan, amin.